Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren Nisa Oleh Firdaus, NPM 130 11 70 60, mau mempresentasikan mengenai pemanfaatan aplikasi Microsoft Teams sebagai media pembelajaran daring dalam program tahfiz siswa kelas 6 SD ITS Aidiah. Latar belakang masalah, pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani maupun jasmani. Selain itu, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap maupun tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dalam pendidikan, kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif. Pendidikan salah satunya adalah pendidikan tahfiz. Biasanya selalu dilaksanakan di sekolah Islam ataupun di pondok pesantren yang ada di Indonesia, sehingga siswa yang mendapatkan pengajaran tahfiz tidak bersifat umum, namun hanya siswa yang bersekolah di sekolah Islam. Namun ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak sekolah yang melakukan pembelajaran via aplikasi atau daring. Karena pandemi di sekolah tidak bisa melakukan pengajaran tatap muka, sehingga menggunakan aplikasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Serta tidak jarang pelaksanaannya terjadi menghambat atau membuat pengajaran terlambat dan membuat materi tidak masuk kepada siswa secara baik. Ada masalah-masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran tahfiz dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Yang kedua, bagaimana tingkat hafalan siswa ketika memakai aplikasi Microsoft Teams. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan aplikasi Microsoft Teams. Tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui pembelajaran tahfiz dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Kedua itu untuk mengetahui tingkat hafalan siswa ketika memakai aplikasi Microsoft Teams. Yang ketiga untuk mengetahui hambatan dan pendukung dalam pemanfaatan aplikasi Microsoft Teams dalam program tahfiz. Manfaat penelitian itu ada 2, ada manfaat secara teoritis dan secara praktis. Ada kerangka pemikiran yaitu ada program tahfiz Quran, metode tahfiz, bentuk pembelajaran, ada aplikasi Microsoft Teams, ada hambatan atau pendukung aplikasi Microsoft Teams, hambatan dan pendukung program tahfiz menggunakan aplikasi Microsoft Teams, dan ada hafalan siswa. Ini kajian terdahulunya. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yaitu siswa-siswi kelas 6 yang ada di SDIT Aidiah yang mengikuti program wajib tahfiz Quran. SDIT Aidiah berada di Kutawaringin, Bandung. Tepatnya beralamat di Jalan Terusan Desa Gajah Mekar, nomor 10, Kelurahan Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, pengumpulan datanya itu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menentukan analisis datanya dengan pengelolaan data dan proses analisis data. Menurut Creswell, 2016, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti di mana metode ini dapat mengemukakan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitiannya berdasarkan hasil observasi wawancara yang diteliti pada
Sekolah SD ITS Aidia ini salah satu lembaga pendidikan yang berada di wilayah Gajah Mekar, dan peneliti hanya meneliti sebagian guru penanggung jawab dan para siswa-siswi yang mengikuti program wajib tahfiz baik kelas 6A maupun kelas 6B. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik instrumen menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, menggunakan teknik purposive sampling dalam observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Diketahui bahwa SD ITS Aidia menggunakan aplikasi Microsoft Teams dalam pelaksanaan kelas program tahfiz dan kelas-kelas pembelajaran lainnya yang dilaksanakan di semua tingkat kelas yang ada di SD ITS Aidia. Pada dasarnya, penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk penunjang pelaksanaan program tahfiz yang dilakukan secara online yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Peneliti berwawancara dengan narasumber pada hari Rabu 17 November 2021. Bisa dilihat ini ada data siswa yang responden yang ada di SD ITS Aidia, ada 4 orang, baik kelas 6A maupun kelas B. Dan di bawahnya ada data-data responden guru yang ada di SD ITS Aidia. Kesimpulannya, yang pertama adalah metode pengajaran yang digunakan adalah metode tilawati dan murajaah dengan menggunakan nada ros dari Qori Imam asal Kuwait, Izhari Rashid Al-Afasi. Yang kedua, penggunaan aplikasi Microsoft Teams untuk kelas hafalan menurut para siswa tidak terlalu membuat tingkat hafalan mereka meningkat pesat. Dengan rincian dari 4 siswa yang diwawancarai, hanya 1 yang menanggap penggunaan aplikasi Microsoft Teams membuat hafalannya meningkat pesat. Yang ketiga, faktor pendukung dan penggunaan aplikasi digital memerlukan jaringan internet yang sangat kuat dan cepat. Hal tersebut membuat kinerja aplikasi bekerja secara bagus dan optimal. Sarannya untuk sekolah agar selalu berupaya dalam menerapkan dan memperbaharui pengelolaan sistem pembelajaran serta memahami pentingnya penerapan teknologi informasi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk guru agar selalu menyesuaikan bahan ajar mulai dari metode pembelajaran, penyampaian materi, evaluasi peserta didik, dan berinovasi meningkatkan skill atau keterampilan. Untuk peserta didik menyiapkan kesiapan dan menyesuaikan persiapan ketika pembelajaran. Untuk orang tua agar selalu mengedepankan perhatian, dukungan terhadap kondisi anak di dalam pembelajaran dan selalu memberikan evaluasi belajar kepada anaknya. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, kesalahan dan tangannya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.